Jadi di dalam database relasional itu aturan integrity itu adalah sangat penting dan sangat fundamental di dalam perancangan database yang baik ya. Dan eh, apa dan relational database management system itu menegakkan aturan integrity rules ini secara otomatis. Sesungguhnya otomatis, tetapi alangkah baiknya kita sudah tahu sehingga dapat memastikan bahwa eh, perancangan aplikasi yang kita lakukan itu memenuhi kaidah eh, entity dan eh, integrity dari sisi entity dan referensial. Berikut ini adalah ringkasan yang menjelaskan mengenai dua hal tersebut ya. Berikutnya akan dijelaskan mengenai tabel yang memperlihatkan eh, penjelasan entity integrity dan juga referential integrity. Walaupun nanti Anda bisa membaca kembali secara terperinci mengenai hal ini, tapi saya coba akan saya jelaskan secara singkat dan juga nanti akan dijelaskan secara detail pada contoh-contoh dan saya juga memberikan soal untuk memperjelas apa yang dimaksudkan dengan entity integrity dan referential integrity. Jadi entity integrity itu eh, persyaratannya adalah semua primary key itu nilainya haruslah unik. Tidak boleh ada part dari primary key yang nilainya nol. Tujuannya adalah masing-masing baris pada masing-masing baris itu harus memiliki unique entity dan foreign key. Uh, Nilai foreign key nanti ketika dia akan menunjuk ke primary key itu haruslah nilai yang ditunjuk adalah sesuatu yang valid atau sesuatu yang uh, punya integrity gitu. Contohnya misalnya tidak ada invoice yang memiliki duplicate number ya. Uh, dan nilainya tidak nol ya. Jadi secara umum atau secara ringkas semua invoice itu dapat diidentifikasi secara unik oleh invoice number ya, itu entity integrity. Sedangkan referential integrity itu requirement-nya itu adalah suatu foreign key yang nilainya itu adalah kalau di sini apakah null atau match dengan nilai primary key pada tabel yang berelasi. Nah, tetapi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, pada prakteknya tetap foreign key itu nggak boleh nilainya nol ketika dia mengacu pada tabel lain. Itu nilainya tidak seharusnya dia nilainya nol gitu ya. Jadi lebih tepat match dengan primary key value yang berelasi yang nilainya valid gitu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dia berelasi dengan nilai atribut yang valid ya. Nah, di sini agak sedikit berbeda dengan pada prakteknya bahwa di sini masih memperbolehkan nilai nol, tapi seharusnya dia uh, berelasi dengan suatu nilai yang valid ya. Di contohnya misalnya suatu uh, customer itu nanti akan direlasikan dengan nilai direlasikan dengan sales representatif, tetapi dia referensinya itu bersifat valid ya. Dan saya tidak membahas apabila dia nilainya nol itu. Nanti kita akan uh, jelaskan pada contoh-contoh berikutnya gitu ya. Pada bagian slide berikutnya. Nah, contohnya di sini misalnya kita bisa melihat contoh ilustrasi ya dari integrity rules di sini. Nah, di sini sebenarnya ada sesuatu yang saya tidak setuju yang tadi saya sampaikan ya. Misalnya di sini
kalau misalnya ini ya, Paul Orlovsky ini nilainya 0, lalu memang di sini agent code-nya belum ada di sini ya. Kalau belum ada ini kan nanti mereferensikannya jadi agak susah juga bagaimana gitu karena nilainya 0. Tetapi kita beruntung bahwa ini kan contoh database yang masih belum benar-benar final, yang belum betul-betul sesuai. Nantinya kita harus membuat ini ya, membuat tabel yang lebih bagus lagi, yang lebih ternormalisasi. Jadi agent code itu keluar dari customer code itu ya. Jadi nanti bisa dibuat relasinya gitu. Ataupun kalau misal di situ ya, saya kira kalau nilainya itu 0, itu juga kita akan kesulitan itu mereferensikan itu pada prakteknya. Nah, isu-isu ini memang merupakan isu yang advance, nanti mungkin akan dibahas pada mata kuliah yang lebih lanjut ya. Bagaimana kalau itu 0 ya? Pada prakteknya kalau menurut saya ini tidak bisa diterapkan dengan baik kalau ada 0 itu ya. Walaupun nanti mungkin pada prakteknya, pada penjelasan penggunaan database yang lebih lanjut bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana tentang hal ini. Jadi berikutnya adalah penjelasan mengenai entity integrity ya, di mana untuk menjelaskannya kita pertama-tama harus membahas dulu mengenai primary key dari tabel customer, yaitu customer code. Jadi primary key tersebut, primary key pada tabel customer ini tidak memiliki null entry, ya, nilainya tidak null, dan nilainya unique. Nah, demikian juga primary key pada tabel agent, yaitu agent code ini juga dia nilainya itu juga tidak ada yang nilainya null. Nah, kemudian pada penjelasan referential integrity ya, jadi tabel customer itu memiliki foreign key yaitu agent code yang dimana dia menghubungkan data pada customer pada tabel customer ke tabel agen. Ya, jadi sebagaimana saya sudah jelaskan, sudah sempat saya perlihatkan pada tabel sebelumnya bahwa ada suatu nilai nol ya ketika ada nilai Paul Orlovsky ya, di mana dia itu nilai agent code-nya itu nol ya. Di buku ini dikatakan belum di-assign sales representative gitu ya. Seperti itu ya. Tetapi pada kenyataannya mungkin kita tidak menghadapi hal ini ya. Jadi mungkin mengenai null entry ini mungkin akan berusaha untuk dihilangkan ya. Meskipun di buku ini mencontohkan ada nilai nulnya gitu ya. Jadi saya lebih cenderung kalau jawaban soal terkait referential integrity pun tidak membahas bahwa itu nilainya nol itu. Nah, sehingga di situ dikatakan the remaining agent code entries in the customer table all match the agent code entries in the agent table. Jadi itu memang ada satu yang nilainya bermasalah nol itu. Tapi kalau pada prakteknya setahu saya tabel yang atribut yang berkait dengan primary key atau foreign key itu tidak nol pada umumnya. Nah, ada juga ya cerita bahwa beberapa desainer itu menghindari nilai nol itu dengan menunjukkan angka misal min 99 ya, untuk menyatakan bahwa dia tidak memiliki agent ya. Nah, tapi kan kalau ini nilai min 99 malah dia tidak terhubung dengan di dalam foreign key ini ya, karena tidak ada, kalau min 99 tidak bisa terhubung dengan nilai yang sama pada tabel customer itu atau nilai yang sama pada tabel agent itu ya.
gitu. Jadi di dalam hal ini di dalam contoh ini diberi nilai min 99 gitu kalau belum memiliki eh, apa agent ya. Tapi sebenarnya ini adalah pembahasan yang perlu dipikirkan lagi, hal yang advance, karena kalau min 99 nanti bagaimana dia tidak bisa berrelasi dengan yang ada di tabel lain tadi itu, ya. Dengan demikian bisa dilihat pada eh, tampilan berikut ini bahwa nilai dari tabel, record dari tabel itu bisa saja nilainya seperti itu ya, ada min 99 itu ya. Nah, tetapi inilah yang tadi saya tunggu-tunggu, apa yang penjelasan berikutnya ini, bahwa database structure can also be changed to prevent the null value. Jadi, dia bisa saja kita buat sebagaimana supaya dia tidak nol nilainya. Ya. Nah, integrity rule yang lain yang dapat di-enforce ke dalam relational model itu adalah not null dan unique constraint. Bisa saja kita memaksakan bahwa ini tidak boleh null dan nilainya harus unique. Itu ada diterapkan pada beberapa jenis DBMS. Nah, constraint not null itu bisa ditempatkan pada kolom untuk memastikan bahwa setiap baris di dalam setiap baris dalam tabel itu memiliki kolom, dan unique constraint itu untuk memastikan, untuk memastikan bahwa tidak ada nilai yang terduplikasi pada suatu kolom, ya. Terima kasih. Saya kira itu saja penjelasan saya, mungkin akan dilanjutkan pada video yang lain.